Halo, selamat siang teman-teman. Kita mau sharing lagi mengenai cara menggunakan aplikasi OctaFX Trading ya, teman-teman ya. Ini kita di HP ya menggunakannya ya. Kita bisa lihat di menunya. Kalau ini saya anggap teman-teman sudah deposit ya, sudah deposit dan sudah mau mulai ambil posisi ya untuk trading ya. Ini kita bisa lihat menu utamanya di sini. Sini ada ini gambar panah nih ke atas ke bawah. Ya, ini tempat pasangan mata uang ya. Terus kemudian di sini kita bisa tambahkan atau kurangkan ya. Yang pertama di sini ya. Jadi kalau kita plus dulu sini ya, kita pluskan. Nah, di sini ada forex, indicates, energi ya. Kalau forex ini, nah ini ada beberapa mata uang yang belum saya masukkan di sini ya. Kalau kita mau masukkan ke transaksi ya, kita tinggal klik aja nih, langsung semua masuk semua. Ya tinggal klik aja teman-teman ya yang kita inginkan. Ini saya klik semua ya, coba ya. Nah, ada forex udah nggak ada, berarti tinggal di indicates. Indicates ini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini yang semua ada di indicates ya. Kita klik semua, masuk semua ya. Kalau kita mungkin mau ada pilihan lebih banyak ya, atau energi nih, tinggal 3 yang belum masuk nih ya. Tinggal kita klik aja nih, klik, dia otomatis masuk semua teman-teman ya. Nah, kalau kita balik lagi, ini semua sudah ada di sini semua teman-teman ya. Kalau kita mau hapus ya, misalnya kita tinggal edit aja teman-teman, klik ini yang ini ya, kita klik. Nah, ini kan sudah ada semua nih, semua mata uang sih, pasangan mata uang teman-teman ya. Kita tinggal ini aja, kita tinggal klik tempat sampah ini ya. Udah, tinggal kita klik aja nih yang mau kita hapus yang mana ya. Misalnya mau kita hapus atau kita jarang pakai ya, kita hapus, kita tinggal klik aja gini, dan kita tekan ini tempat sampah, ini keranjang sampah lagi ya. Ada 6 yang kita hapus ya. Nah, ini 6 terhapus semua ya, jadi otomatis sudah tidak ada. Nah, terus kita kembali ke menu awal. Nah, ini yang di sini teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Di sini kita klik ini grafik ya, kita klik grafik di sini. Nah, ini kita klik grafik ya. Di grafik ini ada menu lagi di sini nih, ini di atasnya teman-teman ya. Ada plus. Kalau plus ini untuk mencari titik akurasinya nih. Ya, misalnya ada satu titik poin, kita bisa lihat tanggal berapa di sini, posisi di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, tanggal dan jamnya berapa. Terus kemudian harganya berapa, posisinya, posisi angkanya berapa ya. Ini yang akurat ya di setiap titik poinnya. Kalau kita mau lepas, kita tinggal klik lagi aja, plus lagi, ini dia akan hilang lagi, dia kembali ke asal. Terus kemudian yang kedua yang gambar seperti huruf F ya, ini ya, kayak diferensial ya, ini kita klik. Nah, ini teman-teman, ini adalah indikator ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan indikator apa aja. Kita tinggal indikator di Windows pertama nih, kita klik sini. Nah, ini teman-teman mau masukin apa aja di sini indikator ya. Kalau misalnya seperti ini nih teman-teman ya, yang tadi yang saya ada sekarang itu indikator yang ada ini, teman-teman bisa lihat nih, ada 2 indikator di Windows pertama ya. Ini oscillator ya. Ya, ini kita coba, kita indikator kita klik ya, kita hapus, coba nih kita hapus. Ini ada oscillator dan stokastik ya. Saya mau hapus yang awesome oscillator ya. Kita tinggal klik aja ya. Terus kemudian kita tinggal klik ini dulu nih, tempat sampah. Nah, ini tinggal kita klik aja nih, kasih tanda nih. Udah, kita hapus nih, klik keranjang lagi. Dia sudah tidak ada ya oscillatornya. Kita kembali. Nah, ini sudah tidak ada di sininya ya. Kalau mau dihapus semua, bisa dihapus semua. Satu lagi nih, kita tinggal klik F-nya tadi. Terus di sini tempat sampah kita klik lagi, stokastik oscillatornya kita klik sini ya. Kita klik tempat keranjang sampah. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah tidak ada ya grafiknya di bawah ya, Windows 1-nya. Jadi semudah itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang lambang dolar. Lambang dolar ini pasangan mata uang. Kalau sekarang kan kita lihat nih XAU USD ya, emas dengan US dollar ya pasangannya. Coba kita misalnya Australian dollar dengan CAF nih ya, kita klik aja, dia akan berubah dia ya. Jadi kita mau ambil posisi mata uang yang mana yang mau kita perdagangkan ya, ikut trading ya. Misal BTC USD, kita tinggal klik aja nih BTC USD, klik, dia berubah ya jadi grafik USD, BTC USD. Terus kemudian yang keempat ini di sini ada tanda jam ya. Ini time frame teman-teman ya. 1 menit, 5 menit,
15 menit, 30 menit, ini 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan nih. Ya misalnya ini sekarang di time frame-nya 5 menit ya. Kita merubah ke time frame 30 menit misalnya. Tinggal klik aja yang 30 ini. Ini 30 menit time frame-nya. Ya, juga ke H1 misalnya. Satu hari ini ya, per hari. Jadi artinya setiap grafik ini warna hitam ini 2 hari ini terjadi penurunan berarti ini. Jadi yang ini kan grafiknya warna hitam nih. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini 1 hari turun, 1 hari naik, 1 hari turun, 1 hari turun nih ya. Ini karena kita ambil time frame-nya per hari ya. Kalau time frame-nya per minggu sama juga seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya, seperti ini. Berarti minggu kemarin naik terus ya, minggu ini sedang turun nih ya. Jadi per minggu gitu, tergantung time frame-nya. Kemudian yang terakhir ini satu lagi yang ini kita ambil posisi teman-teman ya. Kalau kita udah mau trading kita tinggal klik. Nah di sini ambil posisi teman-teman ya, sell atau buy ya. Teman-teman tinggal klik mau ambil posisi sell atau buy seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian yang ini, kalau ini balance kita ya, balance dan equity modal kita yang ada sekarang. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula yang baru mau tahu apa cara menggunakan trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman belum punya, di bawah ada linknya untuk trading ya, aplikasi OctaFX ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja, teman-teman bisa daftar di situ. Usahakan nama kita sama dengan nama di rekening kita teman-teman ya. Nah terus kemudian ya seperti itu aja teman-teman ya. Oke ya. Satu hal, kalau misalnya teman-teman mau trading itu sebaiknya pakai uang dingin teman-teman ya. Di sini bukan ajakan, ini hanya sharing cara menggunakan OctaFX saja ya. Karena resiko ditanggung masing-masing dan sebaiknya gunakan uang dingin karena di trading ini fluktuasinya sangat tinggi ya. Jadi bisa untung berlipat-lipat ataupun total loss semuanya hilang. Ya, jadi makanya gunakan uang dingin, jangan uang belanja, apalagi pinjaman online ya. Oke, tetap bijak gunakan dana Anda karena resiko kita tanggung masing-masing sendiri ya. Oke, teman-teman. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Dan semoga yang kita sampaikan bermanfaat.